Jika suatu malam bayanganmu bergerak lebih dulu sebelum kamu bergerak, larilah, karena itu bukan lagi bayangan. Aku tidak pernah percaya cerita horor. Bagiku, rasa takut hanya muncul karena kurangnya logika. Sampai aku tinggal di rumah itu. Rumah kontrakan kecil di pinggir desa, berdiri sendirian dekat sawah dan kebun pisang. Tidak ada rumah lain di sekitarnya. Saat malam tiba, yang terdengar hanya suara serangga dan angin yang menyapu daun kering. Pemiliknya bilang rumah itu kosong cukup lama. Jarang yang betah, katanya singkat. Aku tidak bertanya kenapa. Malam pertama berjalan normal. Malam kedua juga. Masalahnya dimulai pada malam ketiga. Pukul 2.03 dini hari. Listrik padam. Aku terbangun karena kipas angin berhenti berputar. Udara langsung terasa pengap. Aku mengambil ponsel dan menyalakan senter. Cahaya putih menyapu dinding kamar. Dan bayanganku muncul. Awalnya normal. Aku berdiri, bayangan berdiri. Aku melangkah, bayangan mengikuti. Sampai aku berhenti, bayanganku tidak berhenti. Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti sendiri. Aku membeku. Efek cahaya, gumamku. Tanganku gemetar. Aku mengangkat tangan perlahan. Bayangan itu mengangkat tangannya lebih dulu. Detik itu juga dadaku terasa sesak. Nafasku pendek. Keringat dingin mengalir di punggung. Aku mematikan senter. Gelap total. Dalam gelap, aku mendengar napas. Bukan napasku. Aku menyalakan senter kembali. Bayangan di dinding tersenyum. Padahal aku tidak. Aku mundur panik dan berlari ke ruang tengah. Cahaya senter bergetar mengikuti langkahku. Dinding ruang tengah lebih luas. Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Ada dua bayangan. Satu bayanganku. Satu lagi berdiri sedikit terpisah. Lebih tinggi, lebih kurus. Lehernya panjang tidak wajar. Bayangan kedua itu menoleh ke arahku. Dari dapur terdengar suara langkah kaki diseret perlahan. Aku lari ke kamar, mengunci pintu, dan bersandar di belakangnya sambil terengah-engah. Lalu terdengar bisikan. Pelan, dekat. Kenapa kamu lari dari dirimu sendiri? Suara itu, suaraku sendiri. Aku menutup telinga, memejamkan mata. Tapi suara itu kini terdengar dari berbagai arah. Dari bawah ranjang, dari langit-langit, dari dalam kepalaku. Aku membuka mata. Di pintu kamar, terlihat bayangan berdiri tepat di baliknya. Bayangan itu merayap, memanjang, lalu meresap masuk ke celah pintu. Aku mundur sampai punggungku menyentuh lemari. Pergi, bisikku. Bayangan itu kini berdiri di depanku. Tidak memiliki wajah, hanya siluet hitam pekat. Tapi aku tahu, dia sedang menatapku. Aku sudah lama menunggu, katanya pelan. Rumah ini butuh bayangan. Kepalaku berdengung. Potongan ingatan muncul tiba-tiba. Aku melihat kilatan api. Teriakan. Malam hujan. Aku ingat rumah ini pernah terbakar. Dan aku pernah berada di sini bertahun-tahun lalu. Aku adalah satu-satunya yang selamat. Yang lain, tidak. Bayangan mereka tertinggal. Bayangan di depanku mendekat. Aku merasakan dingin menusuk tulang. Kamu pergi, katanya. Dan aku tinggal. Sekarang giliranku keluar. Bayangan itu meraih kakiku. Aku menjerit dan berlari menembusnya. Tubuhku terasa berat, seolah sesuatu menahanku dari belakang. Aku membuka pintu dan berlari keluar rumah tanpa menoleh. Aku tidak berhenti sampai matahari terbit. Beberapa hari kemudian, warga desa membuka rumah itu. Kosong. Tidak ada tanda aku pernah tinggal di sana. Tapi di ruang tengah, di dinding yang menghadap pintu, terlihat dua bayangan tercetak jelas. Satu normal, satu tinggi dan kurus. Dan bayangan tinggi itu perlahan menghilang. Sekarang aku tinggal di kota, di apartemen yang terang, ramai.
penuh orang. Tapi setiap malam sebelum tidur aku selalu menatap dinding. Karena kadang saat lampu mati, bayanganku masih bergerak sedikit lebih dulu.